Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Bakti, selaku dosen mata kuliah Sastra Populer dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan memaparkan hasil kajian novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Langsung saja, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua kajian pustaka, 3 landasan teori, 4 metode penelitian, 5 hasil dan pembahasan, 6 simpulan dan saran, 7 daftar pustaka. Pendahuluan. Karya sastra adalah karya yang dituangkan oleh imajinasi dan pikiran pembaca dalam bentuk tulisan, baik bersifat nyata maupun bersifat fiksi. Karya sastra lahir dari imajinasi pengarang dengan segala keindahan bentuknya. Sastra merupakan hasil karya manusia, baik secara lisan maupun tulisan yang disampaikan secara khas dan mengandung pesan yang bersifat relatif. Jula Kristeva, Janus 1986-87, munculnya intertekstual sebenarnya dipengaruhi oleh hakikat teks yang di dalamnya terdapat teks lain. Novel Bumi Manusia mengangkat tema kisah dua anak manusia yang meramu cinta di atas pentas pergelutan tanah kolonial awal abad 20. Novel ini menggunakan alur mundur karena novel Bumi Manusia ini tokoh utamanya yaitu Minke menceritakan kejadiannya saat ia masih bersekolah di HBS. Pada masa itu, yang dapat masuk ke sekolah HBS adalah orang-orang keturunan Eropa. Namun Minke adalah anak seorang pribumi yang pandai, ia juga sangat pandai dalam hal menulis. Kajian pustaka. Novel merupakan cerita berbentuk prosa dalam ukuran luas yang menyajikan lebih dari satu objek tertentu berdasarkan struktur tertentu. Dengan demikian, novel sangat penting dipelajari dan dikaji untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal yang diungkapkan oleh pengarang. Suatu penelitian memaparkan keaslian. Oleh karena itu, peneliti memerlukan kajian pustaka. Dalam kajian pustaka memuat tentang penelitian yang mengkaji tentang novel Bumi Manusia. Dengan begitu, peneliti mencoba mengkaji novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa struktur novel Bumi Manusia meliputi judul, tema, penokohan, perwatakan, konflik, dan latar. Landasan teori. Landasan teori merupakan kerangka landasan yang akan digunakan dalam sebuah penelitian. Penggunaan teori yang tepat dalam menelaah objek permasalahan mutlak diperlukan agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kerangka dasar yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah teori analisis struktural dan teori sosial. Novel berasal dari bahasa Italia, juga dari bahasa Latin yakni noventiam, diturunkan pula dari kata noves yang berarti baru. Dikatakan baru karena kalau dibandingkan dengan sastra lainnya seperti puisi, drama, dan lain-lain, maka jenis novel ini muncul kemudian tarikan dalam Wiwik Praktiwi 2016, 6 menurut Welk dan Warren 1988, dalam Wiwik Praktiwi 2016, 7. Novel lebih mengacu kepada realitas tinggi dan psikologi yang mendalam, tetapi pada dasarnya, kelahiran sebuah novel merupakan gambaran terhadap suatu keadaan manusia dan lingkungan masyarakat yang ada di sekeliling kita. Metode penelitian. Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian atau mencapai pokok permasalahan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan deskripsi sebagai pendekatan. Bogdan dan Taylor dalam Moleong 2000 mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik atau utuh. Kualitatif deskriptif menggunakan data yang tidak berupa angka atau koefisien tentang hubungan variabel. Aminuddin 1990. Berkaitan dengan penelitian ini, data yang dikumpulkan berupa kutipan kata, kalimat, dan wacana dari novel Bumi Manusia. Hasil dan pembahasan. Unsur intrinsik novel Bumi Manusia yang terdapat dalam novel ini meliputi tema, tokoh, penokohan, alur atau plot, latar atau setting, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat.
Tema yang terkandung dalam novel Bumi Manusia adalah tentang kisah percintaan seorang pemuda keturunan priai Jawa dengan seorang gadis keturunan Belanda dan perjuangannya di tengah pergerakan Indonesia di awal abad ke-20. Tokoh dan Penokohan. Minke merupakan tokoh utama dalam novel ini, cerdas, berjiwa pribumi, keturunan priai, siswa HBS, baik penyayang. Ada di halaman 33. Annelies, putri dari orang Belanda Herman Melema dan pribumi Nyai Ontosoroh, pendiam, manja, dan labil. Nyai Ontosoroh atau Sanikem, istri simpanan dari Herman Melema, mandiri, tegas, bijaksana, pandai, dan tegar. Herman Melema, kaku dan kasar. Sebagai contoh, siapa kasih izin datang kemari monyet. Dengusnya dalam Melayu, pasar, kaku dan kasar juga isinya ada di halaman 64. Robert Melema, egois tidak bermoral. Ayah Minke, masih berpatokan dengan adat istiadat Jawa, pemarah, keras dalam mendidik Minke. Ibu Minke, bijaksana dan penyayang. Robert Curhoff, pengecut. Jean Marais, ayah Mai Marais, penyayang. Mai Marais, manja. Darsam, seorang Madura yang berwatak keras, patuh kepada tuannya. Zong licik. Amelia Hemmers Melema, istri sah Herman Melema, ambisius. Insinyur Maurits Melema, ambisius dan cerdas. Magda Peters, baik dan penyayang. Mevrouw Telinga, seorang yang penyayang. Ada di halaman 268. Mevrouw Telinga telah beberapa kali mengompres kepalaku dengan cuka bawang merah. Miriam Delacroix, senior Minke di HBS, Sarah Delacroix, senior Minke di HBS, Herbert Delacroix, ayah Sarah dan Miriam. Alur, latar, dan sudut pandang. Novel Bumi Manusia menggunakan alur mundur sebab dalam novel tersebut berkisah pada peristiwa kolonial Belanda. Latar belakang novel tersebut berada di Wonokromo dekat Surabaya di Jawa Timur. Sudut pandang dalam novel Bumi Manusia, pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Seperti pada kutipan novel di bawah ini, sebagai contohnya, aku tunggu-tunggu meledaknya kemerahan Nyai karena puji-pujian. Bahasa dan gaya bahasa. Bahasa di dalam novel Pramudia Anantatur menggunakan bahasa asing dan istilah baru, seperti radikal yaitu golongan liberal progresif yang menentang pemerasan kolonial. Gaya bahasa. Gaya bahasa ada dua, yaitu yang pertama, anggaplah aku sebagai telurnya yang telah jatuh dari petarangan. Pecah bukan telur yang salah. Kutipan tersebut termasuk macas depersonifikasi. 2. Baca tulisan Komer. Dia marah seperti singa terluka. Dia ada pada pihakmu. Kutipan tersebut termasuk juga macas depersonifikasi. Simbol. Novel Bumi Manusia tersebut menyimbolkan adanya penindasan terhadap masyarakat pribumi dengan munculnya kekerasan terhadap wanita dengan digambarkan oleh sosok Nyai Ontosoroh. Pemahaman makna. Novel Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur dengan indah menceritakan penderitaan kaum pribumi di bawah kolonialisme Belanda di Jawa pada akhir abad 19 dan awal abad 20. Minke, tokoh utamanya, adalah seorang tokoh HBS, sekolah menengah Belanda yang bergengsi di zaman itu. Dia bertemu lantas berpacaran dengan Annelies Melema, seorang gadis Indo-Belanda anak Herman Melema dengan Nyai Ontosoroh alias Sanikem. Herman Melema pernah menjadi administratur pabrik gula Tulangan. Selanjutnya, dia memilih berbisnis di Wonokromo. Meskipun orang desa, Sanikem cerdas, cekatan, dan ambisius sehingga dia mampu mengelola usaha suaminya, Borji Buitenzorg, menjadi sebuah perusahaan peternakan yang maju pesat pada zamannya. Setelah lulus dari HBS, Minke menikah dengan Annelies Melema. Sayang kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu hari, datang Maurits Melema, anak Herman Melema dengan istri pertamanya, Nederland. Dia marah-marah karena menuntut hak-haknya yang dirasa dirampas bapaknya. Pertemuan tak terduga itu mengguncangkan Herman Melema dan akhirnya dia lari ke alkohol dan prostitusi. Pukulan berikut Nyai Ontosoroh, Minke, dan Annelies. Pengadilan Amsterdam tidak mengakui Ontosoroh sebagai istri dan menetapkan penyitaan harta Herman Melema dari Ontosoroh. Mereka juga memerintahkan pengasuhan Annelies kepada Maurits, tidak diakui pernikahan Annelies dengan Minke.
Karena itu, Annelies harus dipindah ke Nederland. Vonis ini menimbulkan protes keras. Eksekusi vonis menimbulkan pertumpahan darah. Pegawai Nyai melawan dengan senjata sehingga pemerintah Belanda terpaksa memakai polisi dan marsose. Akhirnya Annelies dibawa paksa ke Belanda. Pramoedya Anantatur dalam novel ini berhasil menunjukkan kejahatan kolonialisme seperti diskriminasi, ras, hukum yang kejam dan tidak adil, egois, tidak manusiawi, buta terhadap realitas sosial, tidak bermoral, monogami juga tidak selalu lebih baik daripada poligami. Karena monogami juga hak-hak nyai diinjak-injak. Kalau mereka penganut poligami, maka hak-hak nyai akan dilindungi. Paling tidak dia akan diakui sebagai seorang istri. Simpulan dan saran. Kesimpulan, Bumi Manusia merupakan novel yang mengajarkan banyak hal mengenai penjajahan bangsa Eropa yang sangat merugikan masyarakat pribumi. Namun, novel ini juga mengisahkan bagaimana pandangan seorang pemuda yang berpikiran sangat kritis terhadap kebudayaan Jawa, sehingga ia melakukan penyimpangan terhadap kebudayaan yang semestinya harus ia patuhi. Ditemukan beberapa bentuk penyimpangan kebudayaan yang dilakukan oleh tokoh utama pada novel tersebut. Yang pertama, sungkem dalam kebudayaan Jawa yang terlihat jelas bahwa kebudayaan sungkem yang bermakna sebagai penghormatan atau bukti kesopanan dan bernilai kebaikan yang merupakan kebudayaan Jawa tradisional yang sangat sakral dan dipatuhi oleh masyarakat Jawa tersebut. Namun kebudayaan tersebut menurut Minke tidak sesuai dengan hak asasi manusia. Yang kedua, perbedaan ras terlihat jelas pada pertentangan kelas antara orang keturunan Eropa dan pribumi. Yang ketiga, perlawanan pribumi terhadap Eropa merupakan cara pribumi melawan ketidakadilan yang dilakukan Eropa. Kekuasaan Eropa dilakukan karena ingin menindas, menyakiti, dan melecehkan martabat orang-orang pribumi. Dengan demikian, kebudayaan Eropa merupakan kebudayaan yang dipilih oleh tokoh utama, sehingga ia menyimpang dari kebudayaan Jawa karena menurutnya kebudayaan Eropa tidak terikat seperti kebudayaannya sendiri, yaitu budaya Jawa. Saran, sebuah penelitian yang bersifat ilmiah harus memberikan dampak yang bersifat positif, yang mampu mengubah keadaan sebelumnya yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti dapat mengemukakan saran sebagai berikut. Yang pertama, peneliti berharap penelitian ini dapat terus dikembangkan karena kajian sosiologi sastra terhadap novel atau karya sastra lain, sehingga dapat meningkatkan keragaman sastra yang ada. 2. Pembaca dapat mempertahankan kebudayaan yang ada dan tidak melakukan penyimpangan terhadap kebudayaannya sendiri, seperti yang dilakukan oleh tokoh utama dalam novel tersebut sehingga dapat dijadikan pelajaran selanjutnya. 3. Guru bahasa Indonesia dapat mengapresiasikan karya sastra tersebut dijadikan sebagai bahan pelajaran bahasa dan sastra Indonesia karena di dalamnya ada nilai sosial budaya yang sangat baik untuk dipelajari tentang seorang pemuda Jawa yang menyimpang terhadap kebudayaannya sendiri. Para guru dapat memberikan latihan bagaimana membedakan kebudayaan Jawa zaman dahulu dan sekarang. 4. Peneliti lain menjadi acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya terhadap karya sastra. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.